Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Salam semangat ya buat kita semua. Pertama-tama, buat yang masih belum kenal dengan Ibu memperkenalkan diri lagi ya. Nama Ibu Dian, tapi anak-anak boleh panggil Ibu Karin juga ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang apa nih? Nah, kita lanjutkan di halaman berikutnya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, Ibu mau bertanya nih, pelajaran apa saja yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya? Nah, benar anak-anak, kita sudah mempelajari tentang operasi hitung bilangan cacah, tentang pembulatan dan penaksiran bilangan, dan juga tentang bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang KPK dan SPB, di mana itu adalah kelipatan dan faktor bilangan, kelipatan dan faktor dari persekutuan bilangan. Terlebih dahulu anak-anak, akan tetapi Ibu ingin bertanya nih, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak sehat-sehat selalu ya, jaga kesehatannya di rumah, dan jangan lupa tetap berdoa dan belajar agar pembelajaran kita berjalan dengan baik, oke? Nah, di sini Ibu akan memberikan panduan untuk kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu melalui kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa kita mulai ya. Oke, berdoa selesai. Kita melakukan doa terlebih dahulu. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya agar pembelajaran yang kita ikuti pada hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Oke anak-anak? Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Dimana yang pertama, melalui media online learning, siswa mampu mengidentifikasi tentang faktor dan kelipatan dari suatu bilangan, serta bilangan prima dan faktor prima dengan tepat. Yang kedua, melalui media presentasi dan pemberian soal seperti soal latihan, seperti kuis, dan lain-lain, siswa mampu menjelaskan tentang faktor dan kelipatan dari suatu bilangan, serta kita akan menjelaskan tentang bilangan prima dan faktor prima dengan benar. Yang ketiga, melalui media video, siswa mampu mengimplementasikan tentang faktor dan kelipatan dari suatu bilangan, serta bilangan prima dan faktor prima itu sendiri dengan baik, dengan menyebutkannya dan mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran kita melalui tugas-tugas yang diberikan, melalui kinerja praktik dan lain-lain, dan lain sebagainya. Oke? Yuk kita lanjutkan ke halaman selanjutnya ya anak-anak.
Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kepanjangan dan contoh dari KPK dan FPB, di mana KPK merupakan kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil dan juga FPB merupakan kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan yang tentunya itu saling berkaitan loh dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, KPK itu dapat digunakan untuk mengatur waktu dari memancarnya air pada air mancur yang menyebabkan seolah-olah air mancur tersebut menari untuk mengikuti irama musik. Sedangkan FPB dapat digunakan untuk menentukan banyaknya kelompok bermain yang dapat dibentuk dengan jumlah anak laki-laki dan perempuan dengan masing-masing sama banyaknya di setiap kelompoknya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang kelipatan bilangan, di mana pengertiannya itu menuju kepada hasil perkalian dari bilangan tersebut dengan bilangan asli loh. Contohnya seperti apa ya anak-anak? Nah, ini ada contoh soal. Tentukanlah bilangan dari kelipatan 3. Ingin mengetahui kan jawabannya seperti apa yang benar? Oke, yuk kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, penyelesaiannya itu adalah kita menghitung bilangan seperti kita urutkan dari yang pertama dan seterusnya, seperti 1 dikali dengan 3 sama dengan 3. Kemudian kita lanjutkan dengan 2 dikali dengan 3 sama dengan 3 ditambah dengan 3 sama dengan 6. Lalu kita lanjutkan lagi dengan 3 dikali dengan 3 sama dengan 3 ditambah dengan 3 ditambah dengan 3 lagi sama dengan 9. Lalu kita lanjutkan dengan 4 dikali dengan 3 sama dengan 3 ditambah dengan 3 ditambah dengan 3 ditambah dengan 3 lagi sama dengan 12 dan seterusnya. Nah, kesimpulannya kita bisa ambil nih bahwa 3, 6, 9, 12, 15 itu merupakan bilangan dari kelipatan 3 loh. Ini anak-anak merupakan bilangan dari kelipatan 3. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan. Ibu akan menjelaskan tentang contoh dari kelipatan bilangan, di mana tadi jawabannya adalah kelipatan dari bilangan 3 ini juga dapat digambarkan dengan perkalian melalui kotak satuan berikut. Seperti ini, anak-anaknya akan muncul di akhir tampilan ini, oke? Nah, seperti 1 dikali dengan 3 sama dengan 3. Kemudian kita lanjutkan dengan 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan 3 dikali dengan 3 sama dengan 9. Lalu
Kita lanjutkan lagi dengan 4 dikali dengan 3 sama dengan 12. Nah, selain itu, kelipatan dari suatu bilangan itu juga dapat ditentukan dengan menggunakan garis bilangan loh. Seperti apa ya anak-anak contohnya? Yuk kita lanjutkan di halaman selanjutnya ya anak-anak. Nah, kotaknya seperti ini tadi anak-anak ya, yang akan muncul. Dari angka 1 sampai dengan angka 4 dikali dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 3. Oke? Nah, berikut ini yang menggunakan garis bilangan tentang contoh dari kelipatan bilangan itu sendiri. Contohnya, tentukanlah 4 bilangan dari kelipatan 4 yang pertama. Nah, penyelesaiannya itu seperti ini anak-anak. Nah, kita bisa lihat pada garis bilangan berikut ini, di mana di setiap tanda panahnya sudah Ibu letakkan 4 di sini, oke? Nah, kemudian kita lanjutkan dengan panah yang kedua juga ditambahkan dengan 4. Panah yang ketiga juga ditambahkan dengan 4. Lalu panah yang terakhir juga ditambahkan dengan 4 anak-anak. Nah, di mana ada yang panah yang pertama itu merupakan angka 1 dikali dengan 4 sama dengan 4. Kemudian panah yang kedua merupakan angka 2 dikali dengan 4 sama dengan 8. Kemudian panah yang ketiga merupakan angka 3 dikali dengan 4 sama dengan 12. Kemudian panah yang terakhir merupakan angka 4 dikali dengan 4 sama dengan 16. Paham kan sampai di sini anak-anak tentang materinya? Maka kesimpulannya kita bisa ambil bahwa 4 bilangan dari kelipatan 4 yang pertama adalah 4, 8, 12, dan 16. Oke anak-anak? Nah, lanjutkan lagi ya dengan contoh dari kelipatan bilangan yang lain. Nah, kelipatan dari suatu bilangan itu juga biasanya digunakan di swalayan atau di supermarket. Tujuannya apa ya tujuannya anak-anak? Nah, supaya pembeli itu tertarik untuk membeli suatu produk sebanyak-banyaknya karena adanya tambahan yang berupa hadiah. Seperti yang kita lihat di supermarket itu, kan ada barang yang lagi promo seperti beli 1 gratis 1, ataupun barang-barang tertentu harganya diadakan potongan harga seperti itu atau diskon. Nama kerennya ya anak-anak. Nah, potongan harga itu berlaku di waktu-waktu yang sudah ditentukan saja ya anak-anak. Jadi ya, kalau ingin membeli suatu produk sebanyak-banyaknya dengan adanya kelipatan dari suatu bilangan ini, kita harus memperhatikan waktu yang tepat ya untuk membeli barang-barang yang sebanyak-banyaknya ini. Oke? Nah, sekarang kita akan membahas tentang
faktor bilangan. Kira-kira anak-anak mengetahui tidak artinya seperti apa? Nah, kalau anak-anak belum mengetahuinya, kita akan membahasnya secara bersama-sama. Di mana faktor bilangan itu merupakan semua bilangan yang dapat membagi habis dari suatu faktor bilangan itu sendiri, yang dapat ditentukan dengan menggunakan tabel perkalian. Contohnya, kita akan mencari faktor dari bilangan 48. Lalu, buatlah tabel perkalian seperti tabel berikut ini dengan menentukan pasangan bilangan yang hasil kalinya itu adalah 48. Seperti yang kita lihat pada contoh berikut ini, di mana ada angka 48, di bawahnya ini perkaliannya, yang ini adalah faktor-faktornya yang di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Dimana perkaliannya ini kalau faktornya itu 1 dikali dengan 48. Kemudian kalau faktornya 2 dikalikan dengan bilangan 24. Kemudian kalau bilangan faktornya itu adalah 3 dikali dengan 16. Kalau bilangan faktornya itu adalah bilangan 4, maka bilangan tersebut dikalikan dengan 12, bilangan 12. Kemudian, faktor dari 6 dikalikan dengan bilangan 8, dan seterusnya. Contoh lainnya, tentukanlah faktor dari bilangan 12. Nah, penyelesaiannya adalah faktor dari bilangan 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Karena apa nih anak-anak? Penasaran kan? Karena semua dari bilangan tersebut dapat membagi habis dari bilangan 12 itu sendiri. Kita lanjutkan lagi ya materinya anak-anak. Nah, penyelesaiannya kita bisa urutkan seperti yang ada di halaman berikut ini, di mana ada angka 12 dibagi dengan 1 sama dengan 12. Lalu 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. Kemudian ada 12 dibagi dengan 3 sama dengan 4. Kemudian ada bilangan 12 dibagi dengan 4 sama dengan 3. Kemudian ada bilangan 12 dibagi dengan 6 sama dengan 2. Dan yang terakhir adalah bilangan 12 dibagi dengan bilangan 12 itu sendiri, yang hasilnya itu akan menjadi bilangan 1. Oke anak-anak, contohnya bisa dilihat pada tabel berikut ini ya anak-anak, tabel ini. Kemudian ada contoh yang keduanya. Tentukanlah faktor dari bilangan 18. Penyelesaiannya adalah faktor dari bilangan 18 itu seperti 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Dikarenakan apa anak-anak? Dikarenakan semua dari bilangan tersebut dapat membagi habis dari bilangan 18 itu sendiri. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak materinya.
Nah, berikut ini adalah urutan dari faktor dari bilangan 18 itu sendiri, yaitu 18 dibagi dengan 1 sama dengan 18. Kemudian yang kedua adalah 18 dibagi dengan 2 sama dengan 9. Lalu, 18 dibagi dengan 3 sama dengan 6. Kemudian yang keempat adalah 18 dibagi dengan 6 sama dengan 3. Dan yang kelima adalah 18 dibagi dengan 9 sama dengan 2. Dan yang terakhir adalah 18 dibagi dengan 18 sama dengan 1 ya anak-anak. Ini adalah contoh dari tabel faktor bilangan dari 18 ya anak-anak. Seperti yang sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya tadi. Dimana kalau yang berikut ini adalah 18, di bawah ini adalah urutan perkaliannya. Dimulai dengan angka 1, faktor 1 dikali dengan bilangan 18. Lalu faktor dari bilangan 2 dikali dengan bilangan 9. Kemudian yang terakhir adalah faktor dari angka 3 dikali dengan bilangan 6. Maka hasilnya adalah sama-sama menjadi bilangan 18 itu sendiri. Nah, selain melalui cara pembagian, faktor dari suatu bilangan tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan persegi atau juga menggunakan persegi panjang ya anak-anak. Ayo kita lanjutkan kembali materinya. Nah, berikut ini adalah contoh dari faktor bilangan. Contohnya itu, berapa banyakkah cara untuk membuat persegi panjang dengan menggunakan 10 dari persegi satuan. Penyelesaiannya, sudah penasaran kan anak-anak? Ibu harap anak-anak tidak bosan-bosannya ya untuk mendengarkan materi dari Ibu, agar anak-anak bisa tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, yuk kita langsung saja perhatikan melalui gambar di halaman berikutnya. Nah, contoh dari faktor bilangan itu yang merupakan gambar adalah seperti gambar berikut ini, di mana yang di atas ini merupakan bilangan 5, karena jumlah dari kotak ini adalah 5. Bilangan ini adalah 5. Kemudian ada kotak vertikal yang jumlahnya adalah 2. Kemudian di bawahnya ada contoh bilangan yang jumlah kotaknya ini adalah 10. Dan contoh berikutnya merupakan faktor bilangan dari angka 1 ya anak-anak. Berikut ini seperti ini. Contohnya kira-kira ya anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami materinya ya sejauh ini ya anak-anak. Nah, berdasarkan gambar di atas, maka kita dapat menyimpulkan beberapa dari pasangan bilangan berikut. Di mana bilangan yang pertama adalah 10 sama dengan 1 dikali dengan 10. Dan bilangan yang kedua adalah 10 sama dengan 2 dikali dengan 5. Oke anak-anak. Berikut ini adalah faktor dari bilangan 10. Maka, faktor dari bilangan 10 itu adalah 1, 2,
5, dan 10. Mengapa bisa seperti itu anak-anak? Karena kita bisa menghitung bilangan yang ada di tabel perkalian tadi dengan menyebutkan semua angka yang ada di halaman ini, oke anak-anak? Yaitu ini kan 10 sama dengan 1 kali 10. 10 sama dengan 2 dikali dengan 5. Maka angka yang ada di halaman ini disebutkan semuanya sehingga menjadi faktor dari bilangan 10 itu sendiri. Oke anak-anak? Nah, catatannya, setiap jenis buah yang jumlahnya sama dapat disusun dengan cara yang berbeda-beda, di mana masalah yang terjadi seperti ini berkaitan dengan faktor dari suatu bilangan tersebut. Tentunya berkaitan dong, ya kan? Oke, yuk kita lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelipatan dari persekutuan di antara dua bilangan atau lebih, di mana kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut mempunyai nilai yang sama loh. Lalu, kelipatan dari persekutuan itu juga dapat ditentukan dengan beberapa cara loh. Bagaimana caranya anak-anak? Yuk kita langsung saja lihat dan amati di halaman selanjutnya. Oke? Nah, cara-cara dari kelipatan dari persekutuan bilangan ini, cara pertamanya, kita dapat mengalihkan setiap bilangan dengan bilangan asli yang berurutan. Kemudian, kita dapat menentukan nih kelipatan dari bilangan yang sama itu. Contohnya bagaimana anak-anak? Nah, seperti tentukanlah kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan bilangan 5. Yuk kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, penyelesaiannya, kelipatan dari bilangan 3 itu adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari bilangan 5 itu adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Maka, kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan bilangan 5 adalah seperti yang sudah diberi tanda garis hijau seperti ini ya anak-anak. Menjadi 15, 30, dan seterusnya. Karena apa anak-anak? Karena bilangan dari kelipatan dari kedua bilangan tersebut mempunyai angka yang sama, yaitu ada angka 15, ada angka 30, dan seterusnya. Kita bisa lanjutkan kembali di titik-titik berikut ini. Oke anak-anak? Oke. Masih semangat kan anak-anak? Ayo kita lanjutkan lagi ya di materi berikutnya.
Nah, cara keduanya, kan tadi anak-anak sudah penasaran ya, bagaimana caranya. Nah, kelipatan dari persekutuan bilangan ini dapat juga digunakan dengan garis bilangan loh. Contohnya, tentukanlah kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan bilangan 4. Penyelesaiannya seperti yang di bawah ini ya anak-anak. Kita pertama-tama menggambarkan garis bilangan itu sendiri. Kemudian kita jumlahkan dengan angka 3 dan angka 6 ya anak-anak. Kita mulai dari angka 3 terlebih dahulu. Yang pertama, kita bisa hitung melalui angka 3. Kemudian yang kedua, kita juga dapat menghitung dengan ditambah dengan 3. Yang tanda panah seterusnya juga seperti itu ya anak-anak, ditambah dengan 3 lagi. Kemudian panah yang berikutnya ditambah dengan 3 lagi. Panah yang berikutnya juga ditambahkan dengan 3 lagi. Dan panah yang terakhir juga ditambahkan dengan angka 3 ya anak-anak. Kemudian ada angka 6. Dari kelipatan persekutuan bilangan 6, kita tambahkan bilangannya dengan 6 ya anak-anak. Yang pertama, kita dapat menghitung bilangan 6. Kemudian kita tambahkan dengan 6. Kemudian kita tambahkan lagi dengan angka 6. Yang hasilnya menjadi sama, yaitu 18 ya anak-anak. Dan seterusnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dari garis bilangan ini, ada bilangan yang tadinya sudah dilingkari dengan ibu, di mana merupakan kelipatan dari bilangan 3 yang juga merupakan kelipatan dari bilangan 6. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan bilangan 6 adalah 6, 12, 18, dan seterusnya. Oke anak-anak? Nah, selain itu, berikut ini adalah contoh untuk penerapan kelipatan persekutuan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memperhatikan jadwal dari jaga pintu utama 2 petugas keamanan di sekolah selama 12 hari di bawah ini. Dengan nama petugasnya adalah Bu Yana dan Bu Lin, di mana tanggal bertugasnya itu adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Oke anak-anak? Mana ada angka yang sama tadi yang sudah dilingkari dengan tanda merah. Bahwa Bu Yana itu bertugas setiap 2 hari sekali, yaitu di tanggal 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dan Bu Lin bertugas setiap 4 hari sekali, yaitu di tanggal 4, 8, 12. Jadi, tanda yang sudah Ibu berikan tanda merah ini adalah tanggal di mana Bu Yana dan Bu Lin bertugas secara bersama-sama, yang merupakan kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan bilangan 4 loh anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan faktor dari persekutuan bilangan, di mana ada pengertian antara 2
atau lebih dari suatu bilangan dari suatu faktor persekutuan bilangan-bilangan itu yang hasil nilainya tersebut adalah sama. Contohnya, tentukanlah faktor persekutuan dari bilangan 18 dan 24. Nah, penyelesaiannya seperti ini anak-anak. Kita dapat menggambarkan dua lingkaran dengan bilangan 18 dan 24. Kita dapat mengurutkan pertama-tama faktor dari bilangan 18 terlebih dahulu. Mana 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kemudian ada faktor dari bilangan 24, di mana bilangan-bilangannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Maka, faktor persekutuan dari bilangan 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6 yang sudah Ibu berikan tanda merah di angka-angka tersebut. Atau dapat juga anak-anak melihatnya dari kedua lingkaran ini, di mana yang bagian tengahnya yang sudah Ibu bagikan dengan lingkaran yang biru dengan lingkaran yang orange digabungkan, lalu di bagian tengahnya kita dapat menuliskan faktor persekutuan dari bilangan 18 dan bilangan 24 itu sendiri, di mana faktor persekutuannya itu adalah 1, 2, 3, dan 6 ya anak-anak. Kemudian faktor dari bilangan 18 adalah sisanya itu adalah 9 dan 18. Kemudian faktor dari bilangan 24 sisanya adalah 4, 8, 12, dan 24. Oke anak-anak? Maka bilangan berikut adalah faktor persekutuan dari bilangan 18 dan bilangan 24 ya anak-anak. Contoh lainnya, 2 atau lebih dari jenis buah dapat dibagi ke dalam beberapa kantong dengan isi dari setiap kantong yang sama banyaknya. Misalnya, terdapat 8 buah pisang dan 12 buah stroberi. Maka, kemungkinan banyaknya kantong yang dapat disediakan itu adalah 1, 2, atau 4 kantong yang merupakan faktor persekutuan dari bilangan 8 dan bilangan 12. Oke anak-anak, yuk kita lanjutkan lagi ya. Semoga yang tadi Ibu jelaskan di awal, anak-anak dapat memahami materinya ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan prima dan faktor prima, di mana pengertian dari bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, atau dapat disebutkan juga bahwa bilangan dari angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, ada angka 2, angka 3, angka 5, angka 7, angka 11, angka 13, angka 17, angka 19, angka 23, dan seterusnya. Selain itu, bilangan prima banyak juga nih digunakan sebagai PIN dari kartu ATM sebuah bank. Cara tersebut dianggap aman karena
cukup sulit untuk memfaktorkan hasil perkalian di antara dua bilangan prima tersebut dengan cepatnya. Ya, kita lanjutkan ya. Sedangkan faktor prima dari suatu bilangan itu merupakan faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Contohnya, faktor dari bilangan 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Maka, faktor prima dari bilangan 18 tersebut adalah yang sudah diberikan tanda merah berikut ini, yaitu bilangan 2 dan bilangan 3. Faktorisasi prima dari suatu bilangan juga merupakan cara untuk menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian dari bilangan-bilangan prima ini. Nah, cara menentukan faktorisasi prima ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan pohon faktor loh. Contohnya, seperti yang di bawah ini ya anak-anak. Bilangannya itu adalah bilangan 40 dan 60. Ini contoh ya. Lalu kita dapat mendapatkan hasilnya. Yang pertama dibagi dengan 2 sama dengan 20. Lalu 20 dibagi dengan 2 sama dengan 10. Ini bilangan yang pertama tadi ya, bilangan 40. Lalu bilangan 10 ini dibagikan dengan 2 sama dengan 5 anak-anak. Lalu bilangan 5 ini dibagi dengan bilangan 5 ini lagi, yaitu hasilnya menjadi 1 ya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan dengan bilangan 60, di mana ada bilangan yang dibagikan dengan 2 sama dengan bilangan 30. Lalu bilangan 30 dibagikan dengan bilangan 2 sama dengan 15. Lalu bilangan 15 ini dibagikan dengan 3 sama dengan 5. Lalu bilangan 5 ini dibagikan dengan bilangan 5 lagi sama dengan 1 ya anak-anak. Maka, faktorisasi prima dari bilangan 40 adalah 2 dikali dengan 2, dikali dengan 2 lagi, dikali dengan 5, sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 5. Kemudian, faktorisasi prima dari bilangan 60 adalah 2 dikali dengan 2, dikali dengan 3, dikali dengan 5, sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 3 dikali dengan 5 ya anak-anak. Dengan catatan, faktorisasi prima dari suatu bilangan juga dapat ditentukan dengan menggunakan tabel dari bilangan prima, seperti contoh di bawah ini. Tentukanlah bilangan faktorisasi prima dari 40. Nah, caranya bagaimana anak-anak? Caranya adalah dengan membagi bilangan tersebut. Kita mulai dari bilangan prima terkecil. Jadi, faktorisasi prima dari bilangan 40 ini adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 5. Seperti yang kita bisa lihat, kita bisa amati dari tabel berikut ini. Oke. Di mana bilangan utamanya adalah bilangan 40 yang dibagikan dengan 2 sama dengan 20. Lalu 20 dibagikan dengan 2 sama dengan 10. Kemudian 10 dibagi dengan 2 sama dengan 5.
Dan bilangan 5 dibagi dengan 5 sama dengan 1 ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan lagi dengan catatannya. Bahwa setiap bilangan bulat yang genap yang lebih besar dari 2 dapat dinyatakan sebagai jumlah dari 2 bilangan prima yang dikenal dengan nama konjektur Goldbach. Goldbach itu siapa anak-anak? Nah, beliau adalah ahli matematika yang bernama Christian Goldbach. Christian Goldbach, di mana beliau mencetuskan konjektur tersebut untuk pertama kalinya. Kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, contohnya itu adalah 4 sama dengan 2 ditambah dengan 2. Kan bilangan prima. Ini juga hasilnya adalah bilangan genap kan anak-anak. Nah, bilangan kedua adalah bilangan 8. Yang bilangan primanya itu bisa kita ambil contohnya adalah 3 ditambah dengan 5. Lalu 10 sama dengan 3 ditambahkan dengan 7. Kemudian ada bilangan 12 sama dengan 5 ditambahkan dengan 7. Kemudian bilangan 16 sama dengan bilangan 11 ditambah dengan bilangan 5 ya anak-anak. Kemudian bilangan 24 sama dengan 13 ditambahkan dengan 11. Oke anak-anak. Nah, sejauh ini materinya cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Bagaimana materinya sejauh ini anak-anak? Adakah yang ingin ditanyakan? Nah, jika ada yang ingin ditanyakan kepada ibu, anak-anak bisa mengirimkan pesan kepada ibu melalui WhatsApp ya anak-anak, ataupun melalui email. Juga dapat juga ditekan di kolom chatnya ya anak-anak. Kalau sekarang belum ada yang ingin ditanyakan tentang materinya, tidak apa-apa anak-anak. Anak-anak bisa mengambil waktu sejenak untuk mempelajari tentang materi ini. Kemudian jika ada yang masih membingungkan, anak-anak bisa bertanya kepada ibu melalui WhatsApp chat ya anak-anak. Pesan melalui WhatsApp tersebut ataupun melalui email yang sudah ibu beritahukan tadi. Oke anak-anak. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan nih bahwa KPK merupakan kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil, juga FPB merupakan kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar antara dua bilangan yang saling berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Lalu, faktor dari suatu bilangan itu menuju kepada semua bilangan yang dapat membagi habis faktor dari suatu bilangan tersebut, yang juga dapat ditentukan dengan menggunakan tabel perkalian. Kemudian, kita membahas tentang kelipatan dari suatu bilangan yang menuju kepada hasil perkalian dari bilangan tersebut dengan bilangan asli ya anak-anak. Nah, kelipatan dari persekutuan bilangan merupakan artinya itu kelipatan antara dua bilangan atau lebih
di mana kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut mempunyai nilai yang sama. Juga dapat ditentukan dengan beberapa cara, yaitu dengan mengalihkan setiap bilangan dengan bilangan asli yang berurutan. Kemudian, dengan cara menentukan kelipatan yang sama. Dan yang terakhir, dengan menggunakan garis bilangannya, anak-anak. Sedangkan, faktor dari persekutuan bilangan merupakan suatu faktor persekutuan antara dua bilangan atau lebih dari bilangan-bilangan tersebut yang dimana hasil nilainya itu sama ya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan dengan pengertian dari bilangan prima, di mana bilangan prima itu hanya memiliki dua faktor. Di antaranya bilangan dari angka 1 dan bilangan itu sendiri yang ditanyakan dalam bilangan prima tersebut. Oke, anak-anak. Sedangkan faktor prima dari suatu bilangan merupakan faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Tentunya, faktorisasi prima dari suatu bilangan itu juga merupakan suatu cara untuk menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian dari bilangan-bilangan prima itu. Nah, bagaimana cara menentukan faktorisasi prima tadi? Kita dapat menentukannya dengan menggunakan pohon faktor juga ya. Lalu ada setiap bilangan bulat genap yang lebih besar dari 2. Kita juga dapat menyatakannya sebagai jumlah dari dua bilangan prima yang dikenal dengan nama konjektur. Tadi nama beliau adalah Goldbach, nama panggilannya. Beliau itu adalah ahli matematika yang sebenarnya namanya itu adalah Christian Goldbach, di mana beliau mencetuskan konjektur tersebut untuk yang pertama kali. Oke, baik anak-anak. Terima kasih banyak anak-anak karena sudah mengikuti pembelajarannya. Materi ini dengan sangat baik untuk hari ini. Anak-anak sudah melakukan semuanya, apakah itu tugas, apakah itu mencatat rangkuman yang ibu berikan, apakah itu mencatat catatan yang ibu berikan, mempelajari video ini juga sudah sangat baik ya anak-anak. Nah, anak-anak jangan lupa tetap berdoa dan mengerjakan soal latihannya maupun belajar ya anak-anak. Nah, soal latihannya itu akan ibu berikan melalui WhatsApp group dan juga melalui Google Form ya anak-anak. Anak-anak dapat mengumpulkannya di Google Form maupun melalui WhatsApp juga ya anak-anak. Yang terakhir, jangan lupa absen juga anak-anak dengan mengirimkan foto-fotonya melalui WhatsApp chat ya anak-anak. Lalu anak-anak juga bisa mengirimkannya melalui Google Form yang sudah ibu berikan kepada anak-anak di WhatsApp group. Oke anak-anak, kira-kira sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Nah, kita akan mengakhirinya dengan berdoa karena tadi sudah diawali dengan berdoa juga anak-anak. Nah, yuk. Kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Oke anak-anak, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai anak-anak.
semoga materi yang sudah Ibu berikan ini tadi dapat membawa manfaat yang positif ya anak-anak. Dan semoga anak-anak dapat memahami materi yang sudah Ibu berikan melalui video ini ya anak-anak. Jika anak-anak masih belum memahami materinya, anak-anak dapat mengulang kembali video pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini. Melalui pertemuan kita juga pada hari ini. Oke anak-anak, semoga anak-anak tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Apakah itu pada hari ini ataupun pada pertemuan kita selanjutnya. Oke anak-anak. Nah, sampai jumpa lagi anak-anak di pertemuan selanjutnya. Dadah anak-anak. Cheers. Tetap semangat anak-anak. Jangan bosan-bosannya ya mengikuti pembelajaran dari Ibu. Tetap jaga kesehatannya, istirahat yang cukup, dan jangan lupa untuk diawali dengan sarapan terlebih dahulu ya anak-anak. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah anak-anak. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Dadah anak-anak.